Assalamualaikum sahabat. Bayangkan, seorang pengusaha kaya raya dengan mobil mewahnya, tanpa sengaja menabrak gerobak seorang kakek penjual bubur yang malang. Bukannya iba, sang pengusaha justru melontarkan hinaan dan tuntutan tak masuk akal. Air, mata keputusasaan sang kakek tumpah di atas aspal, membawa serta harapan untuk kesembuhan istrinya. Siapa sangka, kesombongan satu orang akan berbuah azab yang mengerikan, mengantarkannya pada penyesalan yang abadi. Bersiaplah, karena kisah ini akan mengaduk-aduk emosi Anda, membuat Anda bertanya tentang keadilan dan harga sebuah keangkuhan. Ikuti terus kisah ini hingga akhir, dan rasakan sendiri pedihnya sebuah penyesalan yang terlambat. Mentari pagi menyapa kota dengan sinarnya yang hangat, namun tidak bagi Pak Salim. Kerutan di wajahnya semakin dalam seiring dengan bunyi roda gerobak bubur ayamnya yang berdecit di atas aspal yang mulai ramai. Hari ini, harapannya setipis kabut, pagi. Modal terakhirnya sudah habis untuk membeli bahan-bahan, dan perutnya sendiri belum terisi sejak semalam. Ia berdoa dalam hati, semoga dagangannya laris hari ini, demi kesembuhan Aminah, istrinya yang terbaring lemah di rumah kontrakan mereka. Di sisi lain kota, Raditya menyesap kopi Arabica di apartemen mewahnya. Pemandangan gedung-gedung pencakar langit dari jendelanya adalah santapan sehari-hari. Pagi ini, ia dikejar waktu untuk menghadiri rapat penting dengan investor asing. Jam tangannya yang berkilauan menunjukkan pukul 07.00. Dengan langkah tergesa, ia meraih kunci mobil Toyota Fortunernya yang terparkir gagah di garasi. "Pak Trisno, saya berangkat dulu," serunya kepada asisten rumah tangganya yang sedang menata sarapan. "Hati-hati Tuan," jawab Pak Trisno dengan nada hormat. Raditya melajukan Fortunernya membelah jalanan kota yang semakin padat. Ia menyalakan musik dengan volume agak tinggi, pikirannya sudah dipenuhi angka-angka proyek dan potensi keuntungan besar. Di benaknya, orang-orang yang berjalan kaki atau menggunakan kendaraan sederhana seolah tak kasat mata, hanya menjadi bagian dari keramaian yang kadang menghambat perjalanannya. Sementara itu, Pak Salim tiba di persimpangan jalan yang cukup ramai. Ia memilih berjualan di sana karena biasanya banyak pekerja kantoran yang mencari sarapan. Dengan hati-hati, ia mendorong gerobaknya menyeberangi jalan. Aroma bubur ayamnya yang gurih mulai tercium, sayangnya belum ada satupun pelanggan yang menghampirinya. Tiba-tiba, dari arah belakang, deru mesin mobil terdengar sangat dekat. Pak Salim menoleh. Matanya membelalak melihat sebuah mobil hitam besar melaju kencang ke arahnya. Ia berusaha mempercepat langkahnya, namun gerobaknya yang tua terasa berat. Dalam sekejap, benturan keras tak terhindarkan. Brak! Gerobak bubur, Pak. Salim terpental, isinya tumpah ruah ke aspal. Kuah bubur yang panas menyiram sebagian kakinya, potongan ayam dan cakwe berserakan bercampur debu dan kerikil. Pak Salim terhuyung, merasakan nyeri di dadanya. Ia memegangi gerobaknya yang kini ringsek dan tak berbentuk. Mobil Fortuner hitam itu berhenti mendadak beberapa meter di depannya. Seorang lelaki berbadan tegap dengan wajah angkuh keluar dari balik kemudi. Itu adalah Raditya. Ia menatap bemper, mobilnya yang hanya sedikit penyok dengan tatapan geram. "Hei, tua bangka, kamu tidak punya mata ya?" bentak Raditya dengan suara membahana, membuat beberapa pejalan kaki menoleh dengan kaget. "Lihat ini, mobil saya lecet gara-gara kamu, Pak." Nyo Salim dengan wajah pucat berusaha menjelaskan. "Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja. Gerobak saya..." Suaranya tercekat oleh rasa takut dan kaget. "Tidak sengaja kamu bilang? Kamu tahu berapa harga mobil ini? Kamu harus tanggung jawab." Hardik Raditya lagi, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa bersalah. Air. Mata keputusasaan mulai menggenangi mata Pak Salim. Ia menatap buburnya yang kini sia-sia terhampar di jalanan. "Tuan, saya tidak punya uang. Hari ini belum ada yang laku. Modal saya sudah habis." Lirihnya dengan suara bergetar. "Alah, alasan. Dasar tukang becak kere. Pasti kamu sengaja kan biar bisa minta ganti rugi? Jangan harap." Raditya terus melontarkan kata-kata kasar, sama sekali tidak peduli dengan kesedihan yang terpancar dari wajah Pak Salim. "Tapi, Tuan, istri saya sakit keras di rumah. Uang hasil jualan ini sangat saya butuhkan untuk membeli obatnya."
Pak Salim mencoba menjelaskan situasinya dengan suara yang semakin lemah. Raditya tertawa sinis. Sakit kek, mati kek, bukan urusan saya. Yang jelas kamu sudah merusak mobil saya. Pokoknya kamu harus ganti rugi. Ia kemudian menunjuk bemper mobilnya yang hanya tergores kecil. Ini, lihat, kamu harus bayar kerugian saya. Pak Salim menggelengkan kepala dengan putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Jangankan untuk mengganti rugi mobil mewah itu. Untuk memperbaiki gerobaknya saja ia tidak punya uang. Bubur yang menjadi harapan satu-satunya untuk hari ini telah musnah. Raditya semakin berang melihat Pak Salim hanya diam. Kamu dengar tidak? Cepat ganti rugi mobil saya. Kalau tidak saya laporkan kamu ke polisi. Ancamnya dengan nada tinggi. Dengan tubuh lunglai dan hati remuk, Pak Salim hanya bisa pasrah. Ia memunguti sisa-sisa gerobaknya yang hancur, kayu-kayu patah dan roda yang bengkok. Aroma bubur yang dulu mengundang selera kini terasa menyayat hati. Ia berjalan menjauhi tempat itu dengan langkah gontai, meninggalkan jejak bubur di aspal dan membawa serta kepedihan yang mendalam. Ia tidak tahu bagaimana caranya pulang dan bagaimana ia akan menjelaskan kepada istrinya. Air matanya akhirnya tumpah, bercampur dengan sisa-sisa kuah bubur di kakinya. Sementara itu Raditya masuk kembali ke mobilnya dengan wajah puas. Ia sama sekali tidak merasa bersalah, justru menganggap Pak Salim telah menghalangi jalannya. Dasar orang miskin, selalu saja merepotkan, gumamnya sambil melajukan mobilnya kembali, meninggalkan Pak Salim yang berjalan tertatih di kejauhan. Ia tidak menyadari bahwa jejak bubur di aspal itu akan menjadi awal dari sebuah azab yang pedih. Langkah Pak Salim terasa semakin berat seiring dengan semakin jauhnya ia dari tempat kejadian. Rasa nyeri di dada akibat benturan tadi semakin terasa. Namun, rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan perih di hatinya. Bagaimana mungkin ada manusia yang begitu tega dan tidak memiliki belas kasihan? Kata-kata kasar dan tuntutan ganti rugi dari pengusaha kaya itu terus terngiang di telinganya. Sesampainya di rumah kontrakan yang sangat sederhana, Pak Salim melihat Aminah, istrinya, sedang terbaring lemah di ranjang usang. Wajahnya pucat pasi dan bibirnya tampak kering. Biasanya, Aminah akan menyambutnya dengan senyum lemah dan menanyakan bagaimana jualannya hari ini. Namun, kali ini, ia hanya menatap suaminya dengan tatapan sayu. Pak Salim mencoba menyembunyikan kesedihannya. Ia meletakkan sisa-sisa gerobaknya di sudut ruangan dengan hati-hati. Aminah melihatnya, alisnya berkerut. Ada apa, Pak? Mana gerobaknya? Mana buburnya? Tanyanya dengan suara lirih. Dengan berat hati, Pak Salim menceritakan kejadian yang menimpanya. Ia tidak bisa menahan air matanya saat menceritakan tentang mobil mewah yang menabrak gerobaknya, tentang pengusaha sombong yang marah-marah dan memakinya, serta tentang bubur yang tumpah sia-sia. Mendengar cerita suaminya, air mata Aminah pun ikut menetes. Ya Allah, kenapa ada orang sekejam itu, Pak? Lirihnya dengan nada sedih. Lalu, bagaimana sekarang? Kita tidak punya uang untuk membeli obat. Pak Salim hanya bisa menggelengkan kepala. Rasa bersalah semakin menghimpit dadanya. Ia gagal mencari nafkah hari ini, dan ia juga tidak tahu bagaimana cara mendapatkan uang untuk pengobatan istrinya. Kemana lagi ia harus mencari pertolongan? Malam itu, suasana di rumah kontrakan Pak Salim terasa begitu sunyi dan mencekam. Perut keduanya terasa lapar, namun tidak ada makanan yang bisa dimakan. Obat untuk Aminah juga belum terbeli. Mereka hanya bisa terbaring berdampingan dalam kegelapan, memikirkan nasib yang semakin suram. Pak, panggil Aminah dengan suara lemah. Iya, Bu, jawab Pak Salim sambil menggenggam tangan istrinya yang terasa dingin. Jangan terlalu dipikirkan ya, Pak. Mungkin ini sudah menjadi ujian dari Allah. Kita harus tetap sabar dan tawakal, ucap Aminah dengan nada pasrah. Tapi, Bu, saya merasa gagal menjadi suami. Saya tidak bisa melindungi kamu, saya tidak bisa memberikan kamu obat. Suara Pak Salim tercekat, air matanya kembali menetes. Aminah mengusap lembut tangan suaminya. Bapak tidak gagal.
Bapak sudah bekerja keras selama ini. Mungkin memang ada hikmah di balik semua ini yang belum kita ketahui. Yang penting, Bapak tetap semangat dan jangan putus asa. Kata-kata istrinya sedikit menguatkan hati Pak Salim. Namun, bayangan gerobaknya yang hancur dan wajah angkuh pengusaha itu masih terus menghantuinya. Ia merasa begitu kecil dan tidak berdaya di hadapan ketidakadilan ini. Sementara itu, di apartemen mewahnya, Raditya sedang menikmati makan malam mewah bersama rekan bisnisnya. Ia tertawa terbahak-bahak menceritakan pengalamannya menabrak gerobak tukang bubur tadi pagi. Hahaha, benar-benar orang tidak becus. Sudah jalannya lambat, tidak lihat-lihat lagi. Mobil saya jadi lecet sedikit. Saya suruh ganti rugi, dia malah nangis-nangis. Ujarnya dengan nada mengejek, disambut tawa oleh rekan-rekannya. Memang begitu, Radit. Orang-orang seperti itu hanya menghambat kemajuan. Jangan kasih ampun. Timpal salah seorang rekannya sambil mengangkat gelas anggurnya. Raditya merasa semakin bangga dengan dirinya. Ia merasa berhak untuk bersikap keras terhadap orang-orang lemah. Kekayaan dan kekuasaan telah membutakan hatinya, membuatnya tidak mampu merasakan penderitaan orang lain. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa setiap perbuatan akan ada balasannya, cepat atau lambat. Malam itu, ia tidur nyenyak di ranjang mewahnya, tanpa sedikit pun memikirkan nasib kakek penjual bubur yang telah ia sakiti. Keangkuhannya telah menutupi mata hatinya dari kebenaran dan keadilan. Hari-hari berlalu tanpa ada perubahan yang berarti bagi Pak Salim dan Aminah. Tanpa gerobak dan tanpa modal, Pak Salim tidak bisa lagi berjualan. Mereka hidup dari sisa tabungan yang semakin menipis. Kondisi Aminah semakin mengkhawatirkan. Batuknya semakin sering dan tubuhnya semakin kurus. Pak Salim hanya bisa merawatnya seadanya dengan harapan ada keajaiban datang. Di sisi lain, kesibukan Raditya terus berlanjut. Proyek-proyeknya semakin banyak, dan pundi-pundi kekayaannya semakin bertambah. Ia semakin larut dalam gemerlap duniawi, melupakan sepenuhnya kejadian di persimpangan jalan beberapa waktu lalu. Baginya, tukang bubur hanyalah sosok kecil yang tidak pantas untuk diingat. Suatu malam, setelah menghadiri pesta rekan bisnisnya, Raditya pulang ke apartemennya dengan tubuh yang sedikit lelah, namun pikiran yang puas. Ia merebahkan diri di ranjang king size-nya yang empuk, bersiap untuk beristirahat. Namun saat ia mencoba membalikkan badan, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa kaku, sulit digerakkan. Awalnya, ia mengira hanya kram biasa, akibat terlalu banyak bergerak. Namun, rasa kaku itu semakin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mencoba menggerakkan kaki dan tangannya, namun semuanya terasa seperti membeku. Rasa sakit yang menusuk-nusuk mulai menyerang persendiannya. Erangnya kesakitan. Ia mencoba bangun, namun tubuhnya sama sekali tidak merespon. Ia terbaring telentang di ranjangnya, tidak bisa bergerak sedikit pun. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya, rasa panik mulai menyeruak. Ia mencoba berteriak memanggil Pak Trisno, asisten rumah tangganya, namun suaranya hanya berupa rintihan tertahan. Tenggorokannya terasa tercekat, seolah ada batu besar yang mengganjal. Ia berusaha keras, namun usahanya sia-sia. Tubuhnya benar-benar terkunci. Ketakutan Raditya semakin menjadi-jadi. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi padanya. Ia yang selalu berkuasa dan memiliki segalanya, kini terbaring tak berdaya di ranjangnya sendiri. Malam itu terasa begitu panjang dan menakutkan. Ia hanya bisa memandangi langit-langit kamarnya dalam kegelapan, merasakan sakit yang semakin hebat dan ketidakberdayaan yang mencekam. Pagi harinya Pak Trisno masuk ke kamar Raditya untuk membangunkannya. Betapa terkejutnya ia melihat majikannya terbaring kaku di ranjang dengan wajah pucat dan mata yang memancarkan ketakutan. Tuan Raditya!" seru Pak Trisno panik sambil menghampiri majikannya. Ia mencoba mengguncang tubuh Raditya, namun tidak ada respons. Tubuh Raditya terasa dingin dan kaku seperti patung. Pak Trisno segera menghubungi dokter pribadi Raditya. Setelah diperiksa, dokter itu menggelengkan kepala dengan bingung. "Saya tidak menemukan adanya kelainan medis yang signifikan. Gejalanya sangat aneh," ujarnya dengan nada heran.
Ia hanya bisa memberikan obat penenang dan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Raditya. Ia terbaring di ranjangnya tanpa bisa bergerak, hanya bisa berkomunikasi dengan tatapan mata. Berbagai macam dokter spesialis didatangkan, namun tidak ada satupun yang mampu mendiagnosis penyakitnya. Uang dan kekuasaannya seolah tidak berarti sama sekali di hadapan penyakit misterius ini. Dalam kesunyian dan ketidakberdayaannya, pikiran Raditya mulai berkecamuk. Ia mencoba mengingat-ingat perbuatan buruk yang pernah dilakukannya. Bayangan wajah kakek penjual bubur yang malang tiba-tiba muncul di benaknya. Air mata kesedihan dan keputusasaan kakek itu, kata-kata makian yang ia lontarkan, dan gerobak bubur yang hancur kembali terlintas jelas dalam ingatannya. Perlahan, sebuah kesadaran mulai menghantam hatinya. Mungkinkah penyakit aneh yang dideritanya ini adalah akibat dari perbuatannya terhadap kakek tua itu? Mungkinkah Allah SWT telah mengirimkan azab kepadanya karena kesombongan dan ketidakpeduliannya terhadap sesama? Rasa penyesalan mulai merayapi hatinya. Ia teringat akan betapa angkuhnya ia selama ini. Betapa sering ia meremehkan dan menyakiti hati orang lain yang dianggapnya lebih rendah. Kekayaan yang dulu ia banggakan kini terasa seperti beban yang menghimpit jiwanya. Dengan susah payah, melalui tatapan matanya, Raditya mencoba mengisyaratkan kepada Pak Trisno agar mendekat. Dengan lirih, terbata-bata, ia mencoba mengucapkan sesuatu. Kak, kek, tu, bu, bur. Pak Trisno mengerutkan kening, mencoba memahami ucapan majikannya yang sulit dimengerti. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Pak Trisno mengerti apa yang ingin dikatakan Raditya. Tuan ingin mencari kakek penjual bubur? Tanya Pak Trisno dengan hati-hati. Raditya mengangguk lemah. Air mata terlihat mengalir dari sudut matanya. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin mengganti semua kerugian kakek itu. Penyesalan yang mendalam kini menggerogoti hatinya, namun tubuhnya tetap kaku dan tak berdaya. Ia hanya bisa berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Mendengar permintaan Raditya yang lemah, Pak Trisno merasa iba sekaligus bingung. Ia tidak pernah menyangka majikannya yang selama ini dikenal sombong dan angkuh akan mencari seorang tukang bubur. Namun, melihat penderitaan Raditya yang begitu nyata, Pak Trisno tidak sampai hati untuk menolak permintaannya. Keesokan harinya, Pak Trisno mulai mencari informasi tentang kakek penjual bubur yang ditabrak oleh Raditya beberapa waktu lalu. Ia bertanya kepada beberapa pedagang di sekitar persimpangan tempat kejadian, menunjukkan ciri-ciri kakek tua dengan gerobak bubur ayam yang reot. Setelah beberapa hari mencari tanpa hasil, seorang pedagang kaki lima akhirnya memberikan petunjuk. Oh, kakek itu sepertinya sudah tidak berjualan lagi, Mas. Setelah gerobaknya ditabrak mobil mewah waktu itu, saya tidak pernah melihatnya lagi. Pak Trisno bertanya lebih lanjut, mencoba menggali informasi tentang keberadaan kakek tersebut. Pedagang itu kemudian menceritakan bahwa ia pernah mendengar kakek itu tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dengan informasi seadanya itu, Pak Trisno segera mencari alamat yang dimaksud. Setelah menyusuri gang-gang sempit dan rumah-rumah kumuh, Pak Trisno akhirnya menemukan kontrakan yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan. Rumah itu tampak sepi dan tidak terawat. Cat dindingnya mengelupas, dan pintunya terlihat usang. Dengan hati-hati, Pak Trisno mengetuk pintu tersebut. Beberapa kali ia mengetuk, namun tidak ada jawaban. Ia mencoba memanggil. "Permisi, apakah ada orang di dalam?" Namun, tetap tidak ada sahutan. Karena penasaran, Pak Trisno mencoba membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. Betapa terkejutnya ia saat melihat pemandangan di dalam. Rumah kontrakan itu tampak sangat sederhana dan memprihatinkan. Di atas ranjang, usang di sudut ruangan, terbaring dua sosok tubuh yang kurus dan terbujur kaku ditutupi kain lusuh. Aroma obat yang bercampur dengan bau tidak sedap menusuk hidungnya. Dengan hati-hati, Pak Trisno mendekat dan mencoba memastikan. Betapa pilunya hatinya ketika mengenali wajah kakek penjual bubur, Pak Salim, dan seorang wanita tua yang terbaring di sampingnya, yang tidak lain adalah Aminah, istrinya.
Keduanya telah meninggal dunia. Pak Trisno segera bertanya kepada tetangga sekitar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dengan nada sedih, para tetangga menceritakan bahwa setelah kejadian tabrakan itu, Pak Salim tampak sangat terpukul. Ia tidak bisa lagi mencari nafkah, dan kondisi istrinya yang sakit semakin memburuk karena tidak ada biaya untuk pengobatan dan makanan yang layak. Beberapa hari kemudian, mereka ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakan mereka. Diduga kuat, mereka meninggal akibat kelaparan dan penyakit yang tidak tertangani. Mendengar kabar tragis ini, hati Pak Trisno bagai tersambar petir. Ia segera kembali ke apartemen dan menyampaikan berita duka ini kepada Raditya. Melihat wajah pilu Pak Trisno dan mendengar ceritanya, air mata penyesalan akhirnya tumpah dari mata Raditya yang selama ini hanya bisa berkedip. Ia merasakan hantaman yang sangat dahsyat di hatinya. Kenyataan bahwa kesombongan dan keegoisannya telah menyebabkan kematian dua orang yang tidak bersalah sungguh membuatnya terpukul. Ia teringat jelas wajah memelas Pak Salim saat memohon belas kasihan, air mata keputusasaan, Aminah saat mendengar kabar gerobak bubur yang hancur, dan ketidakberdayaan mereka di tengah kesulitan hidup. Semua itu kini menjadi hantu yang terus menghantuinya di tengah tubuhnya yang kaku dan tak berdaya. Raditya mencoba mengucapkan kata-kata maaf, namun bibirnya keluh. Ia hanya bisa merintih dan menangis dalam hati, merasakan penyesalan yang begitu mendalam dan menyayat jiwa. Ia ingin sekali memutar waktu kembali, menarik kata-kata kasarnya, dan membantu Pak Salim. Namun, semuanya sudah terlambat. Kesempatan untuk meminta maaf dan berbuat baik telah hilang selamanya. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala terasa begitu pedih. Bukan hanya tubuhnya yang kaku tak bergerak, tetapi juga hatinya yang kini dipenuhi penyesalan abadi. Kekayaan dan kekuasaan yang dulu ia banggakan kini terasa tidak berarti di hadapan keadilan ilahi. Ia terbaring di ranjang mewahnya, dikelilingi oleh harta benda yang melimpah, namun hatinya kosong dan dipenuhi dengan rasa bersalah yang tak terhingga. Sejak saat itu, Raditya terus-menerus dihantui oleh bayangan Pak Salim dan Aminah. Setiap malam, ia bermimpi tentang gerobak bubur yang hancur dan tatapan mata penuh keputusasaan dari pasangan suami istri itu. Penyesalan menjadi teman setianya dalam kesunyian dan ketidakberdayaannya. Ia menyadari betapa mahalnya harga sebuah kesombongan dan betapa pentingnya memiliki hati yang peka terhadap penderitaan sesama. Namun, penyesalan itu datang terlambat, seperti jejak bubur di aspal yang telah mengering, meninggalkan noda yang takkan pernah hilang dari ingatannya. Azab yang lebih berat dari sekadar tubuh kaku adalah hati yang terus-menerus meratapi kesalahan yang tak bisa lagi diperbaiki. Terima kasih telah menyimak kisah yang baru saja Anda dengarkan. Perlu saya tekankan bahwa cerita ini hanyalah fiktif, sebuah narasi yang dibuat untuk menyampaikan pesan dan menggugah emosi. Semoga melalui kisah ini, kita semua dapat mengambil pelajaran yang berharga tentang bahaya kesombongan, pentingnya memiliki empati dan kepedulian terhadap sesama, serta konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Setelah mendengarkan cerita ini, pelajaran apa yang Anda rasakan paling mendalam? Silakan tuliskan di kolom komentar. Kamu Sapoda ingin mendengar pandangan Anda. Jika Anda menyukai kisah ini dan ingin terus mendengarkan narasi-narasi serupa, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe pada kanal ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih.